Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video-video yang juga aku nggak tahu dari mana asalnya kalian dapat. Yang itu juga video potongan, jadi kacau nanti, kasihan yang lihat gitu ya. Di share aja linknya kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kajian ini merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan yang masuk. Ada yang dari Facebook inbox ya, dan ada pertanyaan yang itu sebetulnya sudah pernah aku jelaskan tentang diksi kami ini ya. Kami ini sudah aku jelaskan lama kok ini. Ada beberapa tahun yang lalu sudah aku jelaskan. Tapi aku lupa tajuknya ya. Mungkin bisa tanya pada seniornya, nanti dicari di YouTube. Dan masih juga selalu dipertanyakan ya. Jadi ya akhirnya mengulang ya, enggak apa-apa. Memang mengulang-ulang itu juga ada sunahnya gitu ya. Oke. Kalau aku kasih jawaban kepada yang tanya secara langsung lewat DM, lewat inbox, lewat apapun, itu kan yang tahu hanya yang tanya saja, Maka toh capeknya sama jelaskan. Kenapa aku nggak memilih seperti ini aja ya? Aku jawab dan itu aku publish sehingga yang tahu itu orang di luar yang bertanya itu sendiri juga tahu gitu ya. Oke, kemarin ada yang telepon, mohon dipersori karena sibuk nggak sempat ngangkat teleponnya gitu ya. Jadi kalau gimana ya, memang kadang-kadang publik itu mau yang dilayani secara privasi, ngobrol gitu ya. Ya aku sih nggak ada masalah, cuman kesibukan yang harus aku tunaikan itu juga kan menyita waktu, yang artinya aku nggak punya waktu untuk yang sifatnya privasi atau empat mata gitu ya. Jadi mohon dipersori. Oke, karena kemarin ada yang telepon ya, yang tanya di inbox. Aku akan jelaskan yang di inbox dulu ya. Di inbox Facebook. Yang di YouTube gimana tuh? Aktifkan tampilan gambar dalam gambar untuk siaran live. Jangan sekarang, aku nggak ngerti gambar-gambar apa itu ya. Oke, terima kasih untuk yang di YouTube. Kita mulai kajian kita ya. Terima kasih juga untuk yang di TikTok ya, karena ini ada di TikTok, ada juga di YouTube. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan urutannya, tajuk kita adalah sesembahan dan kami, maka aku akan bahas sesembahan dulu. Sesembahan itu ya bahasa kita, nanti kalau ditarik ke dalam bahasa originalnya ya, yang Arabiun, yang Ibraniun, memang ya agak ribet juga menjelaskannya ya, karena contohnya dari sembah itu maka lahir kata sembahyang ya.
Dan guru Al-Quranku sendiri nggak mau kalau dibilang sembahyang. Maunya sholat, nah kan ribet lagi. Tapi ya dimaklumi aja lah, yang penting tahu ya. Apa sembahyang itu? Ya, sembah, ya, ibadah. Oke. Pertanyaannya masuk via inbox ya. Bentar, ini agak sumuk di sini. Nggak tahu ini kita selesaikan berapa menit ya. Karena jam 11 aku ada acara dan ini sudah jam 10. Kalau 1 jam apa bisa? Ya. Oke. Ini dari Christian sopo gitu jenenge. Mas Christian Jupri, bagus ya namanya. Jupri itu tinggal di Medan, Jawa ya. Cuman aku yang nggak tahu apakah ini nama benar atau nama pena atau nama sebutan ya, yang namanya dunia maya ya seperti itu. Jadi kita maklum aja. Aku hanya membacakan apa yang tertera. Nih, ya. Ya, Mas Christian Jupri, mohon dipersori karena aku nggak bisa melayani seperti yang kau mau ya. Kemarin sempat telepon dan aku nggak bisa angkat, dan kemudian setiap pertanyaanmu itu tentunya aku nggak bisa begitu tanya begitu jawab karena kesibukan ya. Oke, dia bilang begini, Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Yesus itu memang Tuhan tapi bukan Allah ya. Jadi kalau ada saudara Kristen kita mengucapkan seperti ini, seperti yang disampaikan saudara Kristen kita Christian Jupri ya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda, maka aku bilang amin gitu. Bahasa Ibraninya amin, bahasa Arabiunnya ya, Ibraniun, Arabiun ya, amin gitu ya, nggak ada masalah ya, asal jangan Shalom Allah Yesus memberkati Anda. Itu aku tolak, ya. Tapi selama menggunakan diksi atau kata ganti ya, yang itu apa namanya, generik, yaitu Tuhan, tidak ada masalah ya. Jadi Shalom Tuhan Yesus memberkati Anda, maka aku jawab Shalom Alaikum atau Assalamualaikum gitu. Ya gitu ya. Jadi teman-teman yang kenapa gini lagi tuh, kok punyaku keluar gini, kenapa ya? Sorry teman-teman, ada kendala teknis. Nah, harusnya kan gitu. Kenapa dia keluar-keluar? Oke. Maka Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda, aku jawab Shalom Allah Ehad. Gitu ya. Gitu. Dia tanya ya, Tanyanya begini, apakah Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad pada abad ke-7 di Arab itu sama dengan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelumnya Muhammad, yaitu para nabi Yahudi? Nah, gimana ini jawabnya? Ya. Dia bertanya lagi, Shalom bos, Shalom Alaikum. Bang, saya mau tanya, apa boleh? Aku bilang, monggo silahkan, diulangi lagi ya. Ya karena sorry aku nggak sempet langsung jawab. Christian, panggilanmu apa? Christian atau Jupri ya? Christian Jupri ya. Dia sepertinya memerlukan jawaban karena berulang kali ditanyakan. 18 Oktober ya. Pertanyaannya itu diajukan yang kedua kalinya, sedangkan awalnya itu diajukan 30 Agustus 2023. Sudah lama pertanyaanmu ini. 30 Agustus 2023.
Apakah Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad pada abad ke-7 di Arab itu sama dengan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelumnya Muhammad, yaitu para nabi Yahudi? Ya, itu pertanyaan itu masuk tanggal 30 Agustus 2023 ya, dan dipertanyakan lagi pertanyaan yang sama itu 18 Oktober pukul 14.47 ya. Tahunnya tahun nggak muncul dia tuh. Berarti kalau nggak muncul tahunnya tahun ini tuh ya. Tahun ini ya sudah lama ya. Pertanyaannya sama. Apakah Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad pada abad ke-7 di Arab sama dengan Tuhan Allah Israel yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama? Oke, maka jawabanku, lah Tuhan Allah Israel itu diperkenalkan oleh siapa dahulu? Itu yang harus dikelirkan karena akan menjadi rujukan atas pertanyaanmu itu ya. Dia jawab, Tuhan Allah Israel diperkenalkan oleh para nabi Israel. Ya. Gimana bos pertanyaannya kok lama nggak dijawab? Iya, karena sibuk ya. Oke, sekarang coba kita urai satu persatu ya. Nanti Mas Christian Jupri setuju boleh, nggak setuju kan nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, kita santai-santai saja. Pertanyaanmu kan apakah Allah ya, Allah gitu ya. Sebentar. Allah itu sama dengan ya. Apakah Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad ya abad ke-7 ya. Abad ke-7 ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu sama dengan ya, sama dengan Tuhan Allah Israel. Nah, ini Tuhan Allah Israel. Ini. Ya. Terus aku tanya, lah Tuhan Allah Israel itu diperkenalkan oleh siapa dulu? Itu yang harus diklirkan karena akan menjadi rujukan atas pertanyaanmu itu. Dia jawab, Tuhan Allah Israel diperkenalkan oleh para nabi dari Israel. Ya, nabi-nabi gitulah ya, atau para nabi ya monggo. Para nabi Israel gitu aja. Oke. Oh, yang di TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya, biar nggak rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Mas Dwi dan yang Putra Slab dan yang lainnya ya. Sekali lagi aku sampaikan, Mas Christian Jupri dan yang lain-lainnya ya, siapapun dia boleh setuju boleh enggak dengan apa yang aku sampaikan ya. Oke. Pijakannya di sini. Ya. Dia tanya Mas Christian Jupri, apakah Allah yang diperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad di abad ke-7 itu sama dengan Tuhan Allah Israel? Lihat, Israel ini menjadi starting pointnya ya, menjadi starting pointnya. Oke, aku tanya. Kuncinya kita lihat dari yang memperkenalkan. Karena kita tahu siapa nama dia itu karena dia memperkenalkan namanya. Kamu tahu siapa namaku karena aku kasih tahu. Aku tahu kalau yang tanya ini namanya Christian Jupri karena dia kasih tahu nama lewat ditulis nih ya. Nih ya. Christian Jupri ya. Aku tahu dia namanya Christian Jupri karena dia kasih tahu. Nih. Ya, ini juga, ya. Kalau dia nggak kasih tahu, aku ya nggak tahu namanya siapa gitu. Mungkin dia tinggal di mana ini, di Medan ya. Mungkin namanya si Lamhot atau si Sagala, itu nama-nama Batak ya. Atau kalau nama-nama Melayu si Amir ya. Tapi jarang orang Melayu itu seperti Aceh ya, stereotip. Madura juga begitu ya, stereotip.
Kalau Aceh itu ya Islam, Islam gitu ya. Kalau Melayu itu ya Islam, Madura itu Islam gitu ya. Meskipun dengan perkembangan geografis, teologis ya ya ada saja sih yang akhirnya murtad ya, tapi berapa persen ya itu tentu tidak signifikan. Tapi secara umum, secara geografis sosialis, Melayu itu Islam, Aceh itu Islam, Padang itu Islam, Madura itu Islam, Jawa repot kalau Jawa. Jawa itu lengkap dia. Yang Hindu ya ada, kalau kita ke Magelang sana itu Buddha ya ada, yang Kristen banyak, baik Katolik, Protestan, yang Islam juga banyak. Jadi kalau Jawa itu nggak bisa dijadikan stereotip ya. Agamanya itu full color. Ya mungkin sesuai dengan karakternya, orang Jawa itu open minded, mereka terbuka, tidak menutup. Ya. Sementara kita tahu kan agama-agama itu kan berpusat pergerakannya dari luar Indonesia, katakanlah Hindu, Buddha, Kristen dan Islam ya. Kalau Islam ya berpijak di tanah Mekah sana ya, kemudian ke Madinah yang sekarang menjadi Arab Saudi. Kalau Kristen itu kan bertumbuh pada Yahudi, pusatnya ya di Israel sana. Hindu, Buddha nanti India ya gitu. Orang Jawa itu dia open minded gitu, tidak tertutup. Jadi kalau akhirnya secara geografis teologis itu tidak terjadi stereotip ya wajar. Ya, mereka menerima apa saja. Meskipun mereka punya kepercayaan-kepercayaan yang biasanya disebut kejawen gitu ya. Dan kejawen itu ternyata monoteis ya. Aku pernah diskusi dengan Yudo Baskoro, nama seorang guru kejawen. Aku sempat cerita nggak salah itu ya, Pak Yudo Baskoro ya, itu guru kejawen dan mereka menyembah yang maha tunggal tapi namanya nggak tahu dia. Kapan-kapan aku cerita lagi, dulu sudah pernah tak ceritakan. Begitu juga ya Kang Christian Jupri, siapa namanya Christian Jupri, dari mana tahu? Karena ngasih tahu gitu loh, karena ngasih tahu. Nah sekarang kalau aku tanya, apakah Alif Lam Lam Ha, Allah yang diperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad di abad ke-7 itu sama dengan Tuhan Allah Israel? Maka starting point kita, posisi pergerakan kita harus tahu dulu siapa yang ngasih tahu nama itu kepada orang Israel. Maka dijawab dengan tepat oleh Kang Mas Christian Jupri, ya para Nabi Israel. Ya, para Nabi Israel itu siapa? Tuh, siapa ini? Gitu ya. Siapa? Kan begitu ya. Meskipun di sini bermasalah juga kalau kita mau rujuk secara linguistik ya, apakah Alif Lam Lam Ha itu dikenal oleh saudara Yahudi kita ya, Tuhan Allah Israel ya. Makanya kan aku bilang nanti kita diskusikan apakah Alif Lam Lam Ha itu sama dengan Yod Het Ha Ve atau ditranslate menjadi YH WH. Nah, ini nanti aku kasih waktu khusus. Ya. Nah, si Mas Jupri ya, nggak tahu dia panggilannya Kristen atau Jupri, mohon maaf kalau salah. Ya, dia menggunakan diksi Alif Lam Lam Ha. Karena Tuhan Allah Israel gitu loh. Ya. Oke. Sekarang Israel ya sebagai tumpuan para nabi Israel ya, itu diterima nggak oleh kami orang Islam yang tumpuan keberagamaannya yaitu Islam bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul untuk kami. Kami menerima nggak para nabi Israel itu? Ya, jadi aku ngajak membuka kerangka berpikir kita lewat yang ngasih tahu namanya siapa. Maka ini seharusnya bukan Alif Lam Lam Ha ini, Mas Jupri ya. Ya, dia YHWH. Sekarang kan di teman-teman Kristen sudah ada, meskipun debatable ya, sudah ada sebuah
kesadaran, katakanlah begitu ya, untuk tidak lagi menggunakan alif lam lam ha. Karena ini memang milik Islam. Kalau kita berbicara literasi, ini hadir dalam literasi Islam. Literasi Kristen ini tidak ada gitu loh. Sebetulnya kami, kalau alif lam lam ha itu kalian pakai, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah, ketika kalian pakai, kalian rubah, itu namanya tahrif. Tahrif. Ini merubah. Bagi kami, alif lam lam ha itu proper. Bukan generik. Itu loh, masalahnya di situ. Sehingga diskusi-diskusi kita itu menjadi kacau. Nggak ketemu. Bagi perspektif Islam, alif lam lam ha itu proper. Nggak generik. Sementara kekristenan lewat LAI tentunya, ya ini tanggung jawab LAI seharusnya menjelaskan. Kenapa sudah ngambil dari literasi Islam, kemudian dirubah pula. Kalau kata orang Sumatera gitu. Kau rubah pula gitu ya. Seharusnya kalau mau ngambil ya monggo nggak apa-apa, tapi jangan merubah dari originalnya. Karena nama itu ada yang punya, gitu loh. Ya. Habis tuh baterainya tuh. Coba dicas pakai Bapak ada apa namanya itu? Boleh ada apa namanya? Power bank. Gitu Mas Christian ya, Mas Jupri. Yang di apa namanya? Yang di tap-tap itu kok yang di tap-tap? Kacau ini. Karena aku harus berbagi waktu. Jam 11 aku ada acara, ini sudah jam 10 menit ya. Kacau kalau ngaji, pikirannya gak fokus gitu ya. Tadi tuh kadung janji ya. Ya kita ngaji sudah pendapatnya lah ya. Udah taruh situ dulu. Ngaji sudah pendapatnya lah ya. Oke. Dapat 1 jam ya, alhamdulillah, setengah jam ya, karena kondisional gitu. Bentar, ini naruhnya di mana tuh? Taruh sini aja wes gitu ya. Oke, aku ulangi Mas Jupri ya. Aku coba pelan-pelan supaya kamu bisa bukan harus menerima sih, aku berulang kali. Tapi yang paling penting pahami dulu presaposisi yang aku bangun. Kalau diterima, nggak kamu terima juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi enak-enakan aja. Ya. Tetapi yang aku harapkan kamu memahami presaposisi yang aku bangun, bahwa tadi di awal tadi kita lihat siapa yang kasih tahu orang Israel tentang nama itu, nabi-nabi Israel. Nanti nabi-nabi Israel kita lihat sejarahnya bagaimana. Nah, umat Islam itu menerima semua nabi. Nabi Israel itu kami terima sebagai nabiullah. Maka kitab-kitabnya juga kami terima sebagai kitabullah. Dinnya juga kami akui sebagai dinullah. Kemarin sudah aku jelaskan, dinullah itu nanti berikut ada Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi kami nggak ada masalah. Dari sini tentunya kamu sudah mulai terbuka ya. Apakah alif lam lam lah itu adalah Tuhan YHWH Israel? Nah, seharusnya begitu. Ya, bukan Tuhan Allah Israel gitu ya. Nggak ada dalam literasi perjanjian lama, perjanjian baru, alif lam lam ha itu nggak muncul. Ya. Oke. Nggak tahu LAI seharusnya memberikan tanggapan ya untuk hal ini, apakah ditarik semua, tapi kan sudah terlanjur beredar, dan berapa tahun beredar, ada berapa eksemplar Alkitab yang sudah beredar, di sana semua ada kata alif lam lam ha-nya, Allahnya gitu ya. Oke. Sekarang ya yang kami beratkan ketika alif lam lam ha itu mengalami tahrif, bukan tasrif ya. Kalau tasrif itu pemecahan kata dari ini biasanya yang pakar-pakar sorb nahwu ini. Ikro
Quran, Qoro'ah gitu ya. Nah, itu tasrif, itu pemecahan kata. Kalau ini tahrib itu merubah. Perubahan itu ada dua, ya. Ada perubahan teks, jadi teksnya itu dirubah untuk disesuaikan dengan keimanannya. Jadi ada istilahan begini, dogma disuntikkan, kitab suci dirubah. Gitu ya. Misalkan sebagai contoh, meskipun teman-teman kekristenan biasanya mengatakan itu kan terjemahannya gitu. Iya, masalahnya kan orang berpijak pada terjemahan itu gitu loh. Ketika babi menjadi babi hutan, itu tahrib. Itu merubah dia. Babi merubah itu bisa menambahi, bisa mengurangi. Ya, dari babi itu kalau di imamat ya. Dari babi ya menjadi babi hutan. Ini tahrib karena sudah ada diksi hutan. Nah, kan orang akan membedakan antara babi dan babi hutan. Nah, inilah yang jadi masalah, akhirnya babi yang bukan hutan dimakan. Ini kan ada di imamat tentang makanan yang haram ya. Seharusnya merujuk saja, karena itu imamat kan kitab sucinya saudara tua kita yaitu Israel. Orang Israel itu makan babi enggak? Apa itu babi hutan kayak babi budek, babi ngepet, babi apa saja lah. Mereka makan enggak? Kalau enggak ya jangan, gitu loh. Mereka kan saudara tua kita, ya. Adik bungsunya itu Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi kalau ada apa-apa yang terkait dengan kitab saudara tua kita sebaiknya mencoba untuk bertanya sebagai pijakan referensinya. Ya, mereka makan babi nggak? Setahu aku sih orang-orang Yahudi itu nggak makan babi, baik babi hutan maupun babi yang bukan hutan gitulah ya. Nah, ini contoh tahrib, dia merubah. Makanya kan ada yang mengatakan dogma disuntikkan dan kitab suci dirubah. Selesai itu barang gitu ya. Ya kalau begitu jadi bubar nanti agama, ya. Kembalikan saja ke originalnya. Itu tahrib. Nah, dari ini alif lam lam ha ini itu meskipun perdebatan lagi nanti ya. Ada yang Allah, ada yang Allah. Ya, apakah itu sudah mengalami tahrib? Ya. Nah, seperti ini, aku agak repot kalau menggunakan alif lam lam ha. Ya, karena ada yang Allah, ada yang Allah, ya. Nanti itu tahrib yang mana? Karena tahrib itu ada dua, tahrib teks dan tahrib tafsir. Teksnya tetap, tafsirnya dirubah. Contohnya ehad. Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai ehad. Itu enggak di Alkitab itu tidak dirubah, tetap aja Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ehad. Tetapi tafsirnya berubah dari yang tunggal menjadi tritunggal. Itu tahrib yang mengambil pijakan pada tafsir. Kalau yang babi menjadi babi hutan, tahrib yang enggak tanggung-tanggung, langsung teksnya yang dirubah. Jadi ada dua tahrib, ya. Nah, paling enak aku menggunakan ehad tadi lah ya, tunggal itu ya. Tunggal itu ya lain dengan tritunggal dong. Ya. Nah, kembali lagi ke situ, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu bukan barang baru, itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa atau Moses 750 tahun yang lalu. Ya. Nanti lihat di kitab yang perjanjian lama, apa yang disampaikan kepada orang Israel ya tetap aja Adonai Elohenu Adonai Ehad itu lah. Orang Israel memahami Ehad seperti apa? Orang Israel dan Yahudi itu memang menjadi stereotip ya. Ada yang bilang Yahudi, ada yang Israel. Yang ya mereka tidak bermain filsafat, tunggal ya tunggal, bukan satu dalam tiga, tiga dalam satu, enggak begitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah ya? Clear ya di sini.